Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita akan ambil waktu teduh sejenak untuk kita boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita hari ini untuk kita boleh lakukan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan ayat 26 hingga yang ke-28. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu perbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini berbicara tentang perayaan Paskah. Ya, bagaimana bangsa Israel pada saat itu akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Memang ini menjadi satu peristiwa puncak untuk mereka keluar dari tanah Mesir sebelum tulah ke-10 dilayangkan. Nah, ada peringatan-peringatan yang memang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, mereka bisa dilewati oleh maut itu, ya. Ada beberapa syarat yang harus mereka lakukan, ya, misalnya dalam hal makan, ya. Kemudian bagaimana supaya mereka dilewati dengan menyembelih kurban begitu ya, yang kemudian darahnya dibasuhkan begitu ya, ditaruh di setiap pintu rumah mereka, sehingga pada saat Tuhan akan mengambil anak-anak sulung semuanya begitu, mereka bisa dilewati. Dan itu perintah yang diberikan kepada umat untuk mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik memang mereka kemudian melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa banyak belajar ya. Yang pertama, tidak selamanya orang itu akan terus di dalam penderitaan. Ya, ini kan berawal dari mereka berseru-seru kepada Tuhan bahwa mereka sekarang diperbudak, mereka sudah menjadi orang yang harus bekerja untuk Firaun, yang berbeda ketika Firaun itu mengenal Yusuf, ya, sejarahnya kan begitu. Nah, raja yang baru ini tidak mengenal Yusuf sehingga mereka memperlakukan bangsa Israel dengan cara yang demikian. Mereka berseru-seru cukup lama memang, ya, keberseruan mereka, dan Allah memang langsung mengutus Musa untuk hal ini. Walaupun sulit dengan berbagai tantangan, ya, sampai 9 tulah sudah diberikan, tapi juga Firaun juga belum memberikan. Sampai pada akhirnya, nah besok itu akan kita bahas, tulah yang ke-10 anak sulung mati. Nah, hari ini semua umat itu dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk masa itu, untuk waktu itu, supaya mereka tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena barang siapa yang mendengar firman Tuhan itu, orang yang melakukannya sesuai dengan firman-Nya, mereka selamat. Mereka diberkati hidupnya, anak mereka tidak terjadi apa-apa. Dan itulah peristiwa Paskah, ya, bagaimana Tuhan melewatkan mereka daripada maut di waktu itu.
Nah Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua kita temukan apa? Tuhan itu selalu memikirkan yang terbaik buat umatnya. Ya. Kalau pertama tadi Tuhan menjawab pergumulan ya walaupun dengan waktu Tuhan. Yang kedua ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memelihara umatnya. Ya, sebandel apapun umat Israel ini, tapi Tuhan tetap mengasihinya, Tuhan tetap memperhatikannya. Ya, dengan demikian mereka akan selamat daripada bahaya itu. Nah, itulah yang kemudian dikisahkan ya di dalam kisah ini bagaimana Tuhan melawat mereka. Dan akhirnya mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Dan akhirnya mereka memperoleh berkat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita itu pengen diberkati. Pengen mengalami penyataan-penyataan Allah di dalam hidup kita. Tapi terkadang kita itu lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kadang kita hanya lebih menuntut Tuhan untuk mengerti kita. Dan kita lupa apa yang menjadi bagian kita yang sebenarnya harus kita lakukan. Kita diberkati, kita ditolong, kita dipimpin, dipelihara oleh Tuhan bukan karena kita baik. Dan bukan juga karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi karena Tuhan kita, Tuhan yang memang baik kepada kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Masa lalu kita, masa kini kita. Dia tahu. Tetapi kerinduan Dia untuk memberkati kita, untuk mengasihi kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk diberkati dan dikasihinya. Oleh sebab itu bersyukur sekali kita punya Allah yang luar biasa. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dengan satu lagu yang kemarin saya juga mendengar ada satu orang menyanyikan dengan penuh sukacita. Ada satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Enak ya kan? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Pertanyaannya, Bapak bangga gak sama kita? Mungkin kita bisa bangga kepada Bapa saat Dia menolong kita, saat Dia memelihara kita, saat Dia memberkati hidup kita. Tapi pertanyaannya untuk kita, banggakah Allah kita, banggakah Tuhan kita dengan apa yang kita lakukan hari ini? Ini menjadi perenungan bagi kita. Allah sudah begitu rupa berkorban, mengasihi kita dan menyatakan itu melalui kehidupannya bagi kita. Sungguh sudah terbukti kasih Allah kepada kita. Hari ini, sudahkah kita juga membuktikan kalau kita itu mengasihi Allah? Sudahkah kita juga sudah membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Sudahkah kita sungguh-sungguh juga menyatakan hidupku memang hanya bagi Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita introspeksi di dalam diri kita. Sudahkah kita hari ini taat akan Dia? Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan hidup seturut dengan perintah-Nya? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau mengingatkan kami. Kami sadar kami masih sering lalai di dalam melakukan kehendak-Mu. Kami masih sering tidak taat. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Untuk kami boleh belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Taat melakukannya. Dan biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di dalam segala pergumulan kami untuk kami tetap taat dan setia. Engkau yang menjaga, memelihara hati dan pikiran kami. Berkati juga ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan jamah pulihkan mereka, sembuhkan ya Tuhan. Dan bila mereka juga boleh mengalami penyataan-penyataan Allah. Tapi sekalipun kami tidak sembuh, kami tidak lepas dari masalah dan kami tetap harus menghadapinya, berikan kami kekuatan ya Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berlibur dan juga berkati liburan bersama keluarga besar, menjadi kesempatan untuk kami boleh membagikan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang kami jumpai. Berkati, dan ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.